Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari, Ladalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 1 November 2024, Hari Raya Semua Orang Kudus, disusun dan dibawakan oleh Frater Rio Ambasan SVD. Selamat mendengarkan. Coba batong dengar, mari batong lihat apa yang terjadi. Bacaan dari Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai 12. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnah segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Sang Sabda yang terkasih, renungan kita pada hari ini saya beri judul Memberi Ruang bagi Karya Keselamatan Allah. Kehidupan sebagai seorang manusia tidak pernah lepas dari tantangan. Tantangan yang kita alami sesungguhnya merupakan konsekuensi logis dari kerapuhan manusiawi kita. Sebagai manusia, kita tak dapat mengelak bahwa kita merupakan makhluk yang rapuh, makhluk yang lemah, dan makhluk yang terbatas. Namun, kita patut berbahagia bahwa kita mempunyai Allah yang akrab, Allah yang akbar, Allah yang senantiasa menjamah bilur-bilur dosa kita. Pada hari ini, gereja secara khusus merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus. Suatu kesempatan berahmat untuk melihat dan merenungkan karya hidup para orang kudus yang semasa hidupnya telah membaktikan dirinya untuk karya keselamatan Allah. Sebagai umat beriman, kita patut berbangga karena gereja bukan semata-mata hidup dari doa dan derma saja, melainkan gereja hidup dan tetap bertahan hingga saat ini karena kesaksian hidup para orang kudusnya. Bacaan Injil pada hari ini
berbicara tentang sabda bahagia. Yesus sebagaimana yang digambarkan oleh penginjil Matius menegaskan keberpihakan Yesus kepada orang-orang kecil. Yesus menguatkan orang-orang yang miskin, orang-orang yang sedang diliputi duka cita, orang yang lemah lembut, orang yang lapar dan haus akan kebenaran, orang yang murah hati, orang yang suci hatinya, orang yang dianiaya karena kebenaran, dan orang yang menjadi korban fitnah dan lain sebagainya. Hal yang disabdakan oleh Yesus tersebut persis telah dipraktikkan oleh para kudus semasa hidupnya. Sahabat Sang Sabda yang terkasih, menarik untuk direfleksikan secara lebih lanjut. Mengapa Yesus harus menggunakan orang-orang yang miskin dan terpinggirkan sebagai objek dalam pewartaannya? Jika kita kaji secara lebih cermat, Yesus dalam bacaan tersebut sedang menegaskan keberpihakannya. Yesus datang untuk mengambil bagian dalam kemiskinan dan kesederhanaan manusia. Bahwasanya orang-orang yang miskin dan terpinggirkan merupakan orang-orang yang kerap kali kurang mendapatkan perhatian dan kerap dirugikan oleh sistem yang telah tertanam kuat dalam masyarakat. Sabda bahagia sebagaimana yang disampaikan Yesus mengandung pesan yang sangat kuat tentang bagaimana seharusnya seorang yang mengaku sebagai pengikut Kristus menjalankan misinya. Boleh jadi dalam tugas dan karya kita sehari-hari, kita lebih mengandalkan kemampuan dan ego pribadi kita dalam menyelesaikan suatu persoalan. Kita menjadi pribadi-pribadi yang tertutup dengan rahmat Allah. Itulah sebabnya manusia hanya datang kepada Tuhan dan memohon-mohon ketika ia sedang berada dalam persimpangan, dalam kejatuhan, dan dalam cobaan saja. Rahmat Allah bagi mereka tak ubahnya seperti bahan bakar, dibutuhkan ketika dalam keadaan hampir habis atau benar-benar habis. Sebagai pengikut Kristus, kita hendaknya selalu mengandalkan Tuhan, baik dalam keadaan untung atau buntu, dan malang ataupun senang. Kita perlu menyediakan sedikit saja ruang bagi Allah untuk berkarya dalam hidup kita. Sahabat Sang Sabda yang terkasih, Tuhan yang agung senantiasa menjamah doa-doa kita. Asalkan kita mau terbuka dan sedikit saja menyediakan ruang baginya untuk berkarya. Semoga. Hei saudara, umat Tuhan di lubang murah. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.